kebutuhannya, semuanya masuk dalam makna ini. Lalu pada saat itu Nabi SAW memasuki rumahnya dan beliau SAW memerintahkan agar pasukan Usamah bergerak, ya, dan berkemah di luar Madinah, dan siapa yang ingin bergabung maka ia menyusul pasukan di luar Madinah. Dan pada saat itu penyakit Nabi SAW makin parah dan beliau SAW selama 3 hari tidak bisa banyak bergerak dan tidak bisa mengimami sholat. Dan saking parahnya sakitnya Nabi SAW sampai beliau tidak bisa berbicara, ya, hilang suaranya Nabi SAW. Saat Usama mendengarkan kejadian tersebut, ya, pasukan Usama sudah jalan, lalu kemudian berkemah di luar kota Madinah. Tapi pada saat mendengarkan kalau Nabi SAW sakitnya makin parah, maka dia pun sempat kembali ke Madinah, kemudian masuk ke rumah Nabi SAW dan menunjuk dan melihat ke arah Nabi SAW, ingin mendengar ada instruksi baru enggak, dilarang pergi berperang atau melanjutkan peperangan. Nabi SAW karena tidak bisa ngomong, maka Usama mengatakan, aku melihat Nabi SAW memberikan isyarat kepadaku dengan telunjuk beliau dan memberikan isyarat ke langit. Berarti menandakan perintah yang aku perintahkan kepadamu adalah perintah Allah. Walaupun Nabi tidak bicara, jalan, jangan batalkan itu. Dan juga Usama mengatakan, aku tahu kalau Nabi SAW sedang mendoakanku. Setelah hari ketiga dari sakitnya Nabi SAW, beliau tidak bisa imami sholat, beliau pun sholat di atas ranjangnya, maka beliau pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu sedang berdua dengan Nabi SAW, hanya berdua di dalam kamar, dan Nabi SAW sudah sangat lemah. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami sholat. Maka pada saat itu Aisyah pun khawatir bila ia sampaikan sementara keadaan Nabi SAW sangat parah, maka nanti akan ada prasangka-prasangka dari orang-orang kalau ia mengarang-ngarang wasiat tersebut. Apalagi Abu Bakar posisinya adalah ayahnya, berarti menggantikan posisi Nabi SAW sebagai pemimpin umat, dan ia adalah anaknya Abu Bakar di sini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai utusan Allah, sungguh Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, hatinya pun, suaranya pun kecil, dan dia suka sekali menangis, hatinya sangat lembut, maka coba pilihlah orang lain. Namun pada saat itu Nabi SAW pingsan, ya, belum sempat menjawab pingsan. Kemudian Nabi SAW bangun, lalu mengingatkan lagi Aisyah yang kedua kali, apakah sudah kau jalankan titahku wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan belum. Kata Nabi SAW, perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Rupanya Aisyah mengulangi lagi perkataan yang sama. Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, suaranya pun akhirnya kecil, artinya nggak semua masjid bisa dengar, zaman dulu nggak ada pengeras suara. Dan juga hatinya sangat lembut, mudah nangis gitu. Pilihlah orang lain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pingsan yang kedua kalinya. Ya, tidak sempat menjawab di sini. Kemudian Nabi SAW bangun yang ketiga kali, sadar, tanya lagi, Aisyah, sudah jalankan belum? Maka Aisyah mengatakan belum. Kata Nabi SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah pun mengulangi yang ketiga kali perkataan yang sama. Maka di sini Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, sungguh kalian wahai wanita sama saja dengan penggoda-penggoda Yusuf. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Artinya jalankan kalau sudah dititahkan, tidak usah punya pilihan lain. Maka pada saat itu pun Aisyah akhirnya ketakutan jangan sampai ya Nabi SAW murka dan ini mengundang murkanya Allah, maka beliau pun akhirnya keluar pada saat itu untuk menemui siapa saja di masjid agar mengimami sholat. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar teguran Nabi SAW yang tegas kepada beliau, maka dia pun ketakutan. Dan memang perlu digarisbawahi ini pelajaran juga. Tentu Aisyah radhiyallahu anha di sini bukan dinilai sebuah perilaku yang buruk, akhirnya langsung divonis orang yang tidak patuh kepada Nabi SAW. Karena kondisi pada saat itu adalah Aisyah bersama dengan Nabi SAW di dalam kamar, kondisi Nabi SAW lagi sakit parah, dan dikhawatirkan nanti masyarakat ada yang atau mau muslimin berpikir kalau Aisyah mengarang-arang ya wasiat tersebut. Dan beliau juga dengan santun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, berarti otomatis suaranya pun kecil, tidak kedengaran, hatinya lembut, suka menangis. Pilihlah orang lain, gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum agama yang asli, ya yang sebenarnya kalau sudah titah Allah dan Rasulnya tidak boleh dibantah. Mau berat, mau ringan, ya, maka semua diterima. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi di sini jelas sekali ayat ini menekankan kalau sudah titah dari Nabi SAW atau ya tentu di awal dari titah Allah SWT dan titah Nabi SAW, maka otomatis seorang mukmin tidak ada pilihan lain. Haram, selesai ditinggalkan. Kalau mau lakukan berarti dia tahu konsekuensi hukumnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha karena ketakutan pada saat itu beliau pun akhirnya keluar dari rumah. Dan orang yang pertama ditemui dari pintu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah yang dibuka langsung ke masjid adalah sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zum'ah radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah berkata, wahai Abdullah, berdirilah dan perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Abdullah waktu itu, dia mencari di masjid tidak menemukan Abu Bakar dan sudah tiba waktu sholat. Maka kebetulan karena Abu Bakar itu berada di luar kota Madinah, ya, atau dalam buku-buku sirah sebagian dikatakan di luar benteng Madinah, karena dulu Madinah memiliki benteng. Keluar dari situ di arah kebun beliau radhiyallahu anhu, maka Abdullah melihat atau mencari siapa kira-kira yang lebih baik setelah Abu Bakar. Maka dia pun menemukan Umar bin Khattab, ada di masjid. Maka Abdullah mengatakan, wahai Umar, berdirilah dan imamilah manusia. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Kalau instruksi terarahkan kepada satu orang dan instruksi ini memang penting sekali, seperti mengimami sholat itu penting sekali, gitu kan? Ternyata tidak ditemukan orangnya, maka semestinya dia harus berusaha dulu, terus saja, karena ini perintah dari Nabi SAW. Kalau tidak bisa, maka harus kembali menanyakan, kira-kira kalau tidak ada siapa yang akan menggantikan. Tapi di sini Abdullah radhiyallahu anhu berijtihad, beliau lalu melihat. Kayaknya Abu Bakar tidak ada nih, keliling masjid nggak ada. Nggak sempat keluar masjid, nggak sempat nanyakan, nggak sempat keluar Madinah. Maka dia lihat ada Umar, langsung dia bilang, hai Umar, berdirilah imamilah sholat. Umar pun berpikir, karena Abdullah sepupu Nabi SAW, maka dia pun mengira bahwasanya ini adalah perintah dari Nabi SAW. Dan Umar orangnya jahur, suaranya keras. Maka Umar pun waktu iqamah sholat, mengimami sholat, dan Nabi SAW dengar suaranya Umar, bukan suaranya Abu Bakar jadi imam. Maka Nabi SAW pada saat itu mengangkat suara beliau semampu mungkin sambil mengatakan, sungguh Allah dan Rasulnya menolak menjadi imam kecuali Abu Bakar. Ya. Maka Nabi SAW dan Nabi SAW mengulangi ini sampai 3 kali. Dan yang keempat beliau mengatakan, mana Abu Bakar? Padahal Umar bin Khattab lagi jadi imam pada saat itu. Dan Nabi SAW tegas di sini, tidak boleh. Abu Bakar saja. Allah dan Rasulnya tidak menerima kecuali Abu Bakar. Dan ini teman-teman sekalian, ulama mengatakan ini termasuk dalil yang sangat sharih, yang sangat jelas kalau pemimpin setelah meninggal Nabi SAW hanya Abu Bakar. Ya, karena pada saat itu pemimpin sholat, mengimami sholat. Ya, ini sudah saya jelaskan pada saat memaparkan materi tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Di antaranya ya, dia bisa memimpin sholat 5 waktu jadi imam, gitu kan? Karena Umar sudah terlanjur mengimami sholat pada saat itu, maka ia pun melanjutkan sholatnya. Lalu Abu Bakar dicari oleh Abdullah bin Zum'ah tadi karena merasa bersalah, dan akhirnya menemui Abu Bakar ada di luar kota Madinah. Dan kemudian menyampaikan tentang pesan Nabi SAW. Maka Abu Bakar segera datang, dan waktu itu kebetulan waktu sholat maghrib. Sudah maghrib, maka Umar pun mengimami sholat, makanya suaranya kedengaran. Dan Abu Bakar setelah ditemukan sebelum Isya, maka Abu Bakar pun akhirnya mengimami Isya. Mulai dari hari itu tentunya, ya, sholat Isya sampai 3 hari ke depan. Tepatnya dari hari Jumat sampai hari Senin. Karena kejadian ini adalah hari Jumat. Beberapa hari Nabi SAW sakit. Dari Jumat sampai Senin ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari Nabi SAW sakit keras. Suaranya gak kedengaran kecuali kecil. Beliau sangat lemah, sholatnya pun di atas ranjang. Yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakar menjadi imam. Di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW merasa baikan. Tepatnya di sholat subuh. Beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat,
Beliau bisa berdiri sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun berwudu dan kemudian beliau keluar ingin sholat, mengimami orang. Dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat subuh berjamaah dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW melihat mereka pada khusyuk semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini walaupun beliau meninggal beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha punya dua pintu. Ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka kecuali Nabi SAW keluar di situ. Dan waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi SAW. Maka para sahabat merasa yang buka pintu ini Nabi SAW. Sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi SAW lewat di hadapan mereka, para makmum ini, menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar. Maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi SAW. Dan saking gembiranya, hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan sholat mereka. Dan ingin menyalami Nabi SAW karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. 4 hari nggak ada berita Nabi SAW. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi SAW sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya sakit kepala dan seterusnya. Maka Nabi SAW pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi SAW sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi SAW untuk jadi imam. Sementara lagi sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam. Dan beliau SAW sholat di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu menyampaikan atau melanjutkan sholatnya. Kemudian beliau berkata, ya, atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju. Tapi Nabi SAW tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam. Lalu beliau